Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahdana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah anfusukum wa ahya'i wa alhamdulillah antum. Seiring rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka kegiatan pengibasan diseminasi budaya positif di SD 04 Padang Sago, calon guru penggerak angkatan 10, yaitunya Ibu Irma Putri SPDGR, yang akan berlangsung sebentar lagi. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita, yaitunya Al-Quran dan Hadis, sebagai pedoman bagi kita umatnya untuk menjalankan kehidupan dunia dan akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 04 Padang Sago, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 04 Padang Sago. Baik, dan yang teristimewa sekali kepada Ibu calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Irma Putri, yang nantinya akan mengimbaskan kegiatan budaya positif di hadapan kita bersama. Untuk itu, sebelum kita memulai acara, supaya acara kita akan mendapat berkah dan lancar, marilah sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sepatah kata dan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 04 Padang Sago. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dunia yang kita sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif SD 04 Padang Sago, yaitu calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Irma Putri SPDGR. Nah, tidak lupa pula kita mengucapkan puji dan syukur, kita ucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawakannya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan abadi. Nah, yang sama-sama kita hormati Siswi Guru SD 04 Padang Sago, dan yang istimewa pada Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Irma Putri. Nah, pada hari ini adalah Ibu Irma Putri adalah untuk memberikan apa namanya itu, memberikan materi tentang diseminasi budaya positif yang di SDN 04 Padang Sago. Karena itu, marilah kita sama-sama dengarkan, sama-sama ikuti, dan kita ikuti dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Irma Putri bisa kita lakukan, kita perbuat di SD 04 ini dengan diseminasi budaya positif kepada anak murid kita, dan terutama di lingkungan sekolah SD 04 Padang Sago. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu semua, acara selanjutnya yaitu pembebasan materi penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Irma Putri. Kepada Ibu Irma Putri kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Terutama sekali tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita rahmat dan kurnianya sampai kita berada dalam lingkungannya saat ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam yang berpendidikan seperti saat ini. Dan yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 04 Padang Sago yang telah memberi kita motivasi agar terciptanya sekolah yang mempunyai budaya positif ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya dan mau mengikuti presentasi tentang budaya positif ini. Sebelum kita mulai, kita explaining dulu ya untuk mengembalikan penyegaran kita. Diminta hadirin semuanya untuk berdiri. Nah, explainingnya tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping belum ke depan, tangan ke depan kita berenang, duduk yang rapi kita siap menggerakkan materi ya. Ya, kita masuk ke konsep kita yang pertama. Konsep kita yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Konsepnya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusinya guru mengontrol murid. Ilustrasinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu terjadi ada perbedaannya stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon realita atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan di teori kontrol
mengatakan hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat kedudukan yang gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang. Sekarang kita masuk dengan disiplin positif. Kata disiplin tidak asing lagi, bukan Ibu? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu disiplin? Bisa Bu Liga? Disiplin kalau menurut pemahaman saya yaitu suatu perbuatan yang dilakukan karena harus ada kepatuhan terhadap aturan yang ada. Ya, benar sekali Bu Liga. Terima kasih Bu Liga. Sekarang kita lihat ke depan dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan itu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibu Prepare Year Program. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Ya, kita bahas satu persatu ya. Profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ibu Primaria program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, serta kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kita masuk kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup seperti mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Nah, kebutuhan yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, yang ketiga, penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, serta tertawa. Selanjutnya kita masuk motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi itu ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri kita. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kita sekarang masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya ingin menanyakan apa itu hukuman, Bapak Ibu? Bu Eti bisa menjelaskan? Hukuman ganjaran yang kita terima dari kesalahan yang telah kita lakukan. Iya, benar sekali Bu Eti. Nah, hukuman itu ada yang sifatnya memaksa. Contoh, kita kaitkan dengan pelajaran tentang norma hukum. Norma hukum itu adalah suatu peraturan sifatnya memaksa. Nah, selanjutnya konsekuensi, yaitu berencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitori murid. 3. Restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. 2. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahannya. Sekarang kita masuk 5 posisi kontrol manusia. Itu budaya positif, lingkup positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita ambil sebuah kasus tentang siswa yang tidak memakai atribut dekat saat upacara bendera. Sering kita temui ya Bapak Ibu, pada saat upacara bendera hari Senin, ada anak kita yang kelupaan membawa topi, tidak memakai dasi, tidak memakai ikat pinggang, dan bahkan ada warna sepatunya berwarna-warni. Ya. Nah, kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang penghukum, kita suruh anak itu berdiri pada yang bendera selama 1 jam. Pada langkah selanjutnya membuat merasa bersalah,
Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sekarang posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi kembali. Dan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Selanjutnya, nah, posisi kontrol, apakah aku? Mari kita jawab sama-sama ya ibu-ibu. Pak, saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke mana Bapak Ibu? Berbuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berbuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya. Selanjutnya, kita masuk kepada keyakinan kelas lagi ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selanjutnya, nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu keyakinan kelas? Di sini kemarin itu saya pernah menerapkan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya diberikan oleh atasan yang bersifat mengikat dan mengatur dan aturan itu tertulis. Kalau keyakinan kelas itu hasil curah pendapat dari siswa kita dengan guru, kemudian dirangkum dan disepakati bersama. Jadi lebih mudah dilaksanakan keyakinan kelas daripada peraturan kelas itu. Ya, benar sekali Bu Rita. Kalau peraturan sekolah itu ketetapan yang ditetapkan oleh guru dengan kepala sekolah yang sifatnya itu memaksakan kepada anak-anak. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dengan siswa dan melahirkan sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu diantaranya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Nah, yang pertama kita ada pertanyaannya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya,
Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada siswa kita apa itu keyakinan kelas kita tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Serta kamu ingin menjadi apa dan seperti apa. Sekarang penerapannya. Dan penerapannya memulai menerapkan disiplin positif dari dalam diri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Selanjutnya, melakukan penghibasan kepada rekan-rekan guru di SDN 04 Padang Sago terkait penyerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Selanjutnya, berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Ya, sebelum kesimpulan, saya akan menayangkan sebuah video. Tulisan di Sulawesi, kami tangkap sedang. क्या देखता है नहीं दिखता है जरा वीडियो बना दो समझाओ अभी कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है उत्तम अति उत्तम वीडियो पटेल बैठ जाओ हाँ तो बच्चों ऊपर से देखो श्री कविता का असली मतलब तो तुम्हें सुनो बाकी सब ये तो रटे होते हैं तुम्हारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है जैसा वो बताते वैसे ही याद करके सुना तुम साल के बीच में कैसे आ गए वो मेरे चलो आप चल सकते तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया मतलब बोर्डिंग में तनिष्क नहीं थी मैं बोर्डिंग में नहीं रहता मेरे क्लास उनके एस्टेट मैनेजर हैं मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ मेरे अम्मा पापा के साथ और तुम्हें किसने कहा कि आपके सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं
खाते चंद्रा चलो नाचे क्या खाई है भाषा खराब You definitely try, why can't you? Jadi stres ya dari dulu sebelumnya. सोचो सूरज रोज नहाए पल भिगो के बुद्धू बनाए हम ये सारे तारे जितने माए See, make a future. हमारे विद्या एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन ऐसा यार होता है बल्कि कई सारे अक्षर होते हैं ये देखिए छोटा एच छोटा टी देखिए करेक्ट राशि अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस महान साइंटिस्ट जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलाकर द ब्राउनियन मोशन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट for which he was awarded the Nobel Prize in 1921. अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ordinary unicorn नहीं. The great artist inventor Leonardo da Vinci. कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई. A working sketch of a helicopter. लेकिन कब? 15वीं सदी में. पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले. जानते हो लियोनार्डो दा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती. कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब. कुछ समझना है? आप पढ़ो. ईशान, जरा लाइट ऑफ कर दो. महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया.
मैं चाह रहा था ABCD का मार्क और बैठो नहीं लाइव लेना एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती है ओके इसको तो सब जानते हैं बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है Thank you. आसे जिंदगी उदासी तासे हंसने को राजी कर मगर सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो फ्रंट कवर बन गया अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकता क्या करें क्या करें लाजमी जी तक संकट खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंचे उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना हाँ बच्चों ये जो आपके निकुंजन है ना कौन है और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी
video tadi ya Bapak Ibu ya. Saya minta pada salah satu dari Ibu atau Bapak yang mau menyimpulkan dari cerita video kita kali ini. Silakan Bu Neni. Dari video yang telah diputar tadi, sebagai seorang guru kita menyadari bahwa masing-masing siswa itu memiliki potensi dan minat bakat yang berbeda. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh memaksakan harus ini, harus itu, tidak. Tapi kita hanya memotivasi siswa untuk dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Tidak boleh memaksakan harus ini, harus itu. Sehingga tadi yang kita bahas tadi kan ada motivasi ya Bu. Iya. Jadi ini masuk pada motivasi internal. Jadi apapun yang kita lakukan kalau dari hati, dari diri, maka akan sukses atau akan menjadi berhasil apa yang akan kita yang kita inginkan. Nah, jadi begitu Bu. Itu menurut saya. Ya, bagus sekali Bu Neni. Dari video tadi kita kan banyak mendapatkan nilai-nilai dari pendidikan yang Bu Neni ya. Sebagai guru kita akan mengantarkan anak murid kita menuju masa depannya. Kita tidak boleh mematahkan semangat dari murid-murid kita. Kita gali apa bakat dan minat mereka. Kita arahkan agar mereka dapat menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Dan akhirnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengar tentang pembahasan materi disiplin positif, budaya positif yang disampaikan oleh Ibu CDP, yaitunya Ibu Irma Putri. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang kurang paham dan ingin ditanyakan, nanti bisa dijelaskan lagi oleh Ibu Irma. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Oke, Bu Neni. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya adalah apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, kita langsung saja meminta jawaban dari Ibu Irma, yaitu tentang tantangan yang dihadapi dalam menghadapi budaya positif ini. Kita persilakan Bu Irma. Ya, baiklah. Menciptakan budaya positif di sekolah itu tidak selalu mudah dan dapat menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama misalnya perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas yang beragam. Selain itu, perubahan budaya memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak. Nah, itulah berupa tantangan yang kita hadapi dalam membudayakan budaya positif ini di sekolah. Adanya perbedaan dan memakan waktu yang lama, ya, komitmen. Menyatukan komitmen itu sangat susah ya Bapak Ibu ya. Itulah jawaban dari saya Bapak Ibu. Bagaimana dengan Ibu Neni atas jawaban yang diberikan Bu Irma? Ya, cukup puas. Nah, di sini dengan terakhirnya pertanyaan dan dijawab oleh Ibu Irma, berakhir juga kegiatan kita. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Irma tadi bisa kita terapkan di
dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tugas kita sebagai pendidik dan menjadi among bagi siswa kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Guru Indrian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya bagus ya? Iya itu juga. Ya. Man. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Caca. Silakan masuk, Caca. Caca tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Ibu memanggil Caca ke sini bukan ingin menghukum dan menyalahkan Caca, tetapi Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Iya, Bu. Caca, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun dulu pernah melakukan hal yang sama dengan Caca. Sekarang, bagaimana cara kita mencari solusi dari permasalahan ini? Boleh Ibu bertanya, Caca? Iya, Bu. Mengapa Caca belum bisa saya? Tadi aku sudah ngajak nama orang tua saya, Bu. Oh begitu. Jangan Caca marah. Ibu pun akan melakukan hal sama dengan Caca. Iya, Bu. Caca, walaupun demikian, kita tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada teman, karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya, Bu. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Caca, apa yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kita? Belum, Bu. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Caca, apa yang selama ini kita yakini? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan bijak dalam bertindak. Iya betul sekali. Apakah Caca sudah berbuat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Mengapa? Dengan mendengar tadi, berarti tidak menghormati teman dan akan menimbulkan bahaya bagi teman. Betul sekali. Kira-kira bagaimana Caca dapat memperbaiki masalah ini? Untuk kedepannya, kita akan lebih bijak dalam melakukan sebuah tindakan dan meminta maaf kepada Hafiz. Karena tadi Hafiz terjatuh ketika Caca dorong. Bagus sekali. Apakah betul Caca akan lebih bijak dalam bertindak dan mau meminta maaf kepada Hafiz? Iya, Bu. Saya akan meminta maaf kepada Hafiz dan meminta maaf kepada Hafiz, Bu. Bagus Caca, perbaikilah. Kalau Caca yang betul-betul akan melakukan hal seperti itu, kira-kira Caca ke depannya mau jadi anak seperti apa? Kita ingin menjadi anak yang menghargai, menghormati, serta bijak dalam tindakan. Ya, terima kasih Caca. Assalamualaikum, saya Caca kelas 4. Saya merasa haru dan senang karena Ibu Irma tidak memarahi saya. Tetapi Ibu Irma menyadarkan saya atas tindakan yang saya lakukan. Terima kasih, Bu Irma. Cindy, tadi nilai kamu dapat berapa? Aku dapat nilai 100. Senangnya. Cindy, jangan buang sampah sembarangan dong. Santai aja, kan guru tidak melihat. Kalau begitu, ayo ambil sampahnya dong. Ketika Caca tegur dia marah. Oh gitu ya. Terima kasih informasinya Caca ya. Ya, Bu. Assalamualaikum.
Iya Bu. Oh begitu. Apa ada alasan lain? Iya ada Bu. Itu kan tugas kelas 5 yang membuang sampah. Oh ya baik, Ibu terima alasan Cindy. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang selama ini kita yakini Cindy? Kita harus bertanggung jawab, menjaga lingkungan dan dari sesama. Ya betul sekali. Apakah Cindy sudah berbuat sesuai keyakinan kita? Belum Bu. Kenapa? Dengan buang sampah sembarangan berarti tidak bertanggung jawab, tidak peduli lingkungan, dan tidak menghargai siswa kelas 5 walaupun tugasnya. Betul sekali. Kira bagaimana cara Cindy untuk memperbaiki keadaan ini? Untuk kedepannya, Cindy akan membuang sampah pada tong sampah dan meminta maaf kepada Caca karena sudah besar pada Caca. Bagus sekali. Apakah betul Cindy akan membuang sampah pada tempatnya walaupun tong sampah itu jauh? Ya Bu, Cindy tidak akan malas berjalan lagi untuk mencari tempat sampah. Bagus sekali Cindy, perbaikilah. Kalau Cindy betul-betul akan melakukan seperti itu, kira-kira Cindy ke depannya akan menjadi anak seperti apa? Cindy akan menjadi anak yang peduli, bertanggung jawab, menghargai orang lain. Ya, terima kasih Cindy. Assalamualaikum Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy, kelas 4. Saya merasa terharu dan senang karena Bu Irma tidak memarahi saya, tetapi Bu Irma menyadarkan saya atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Juliani, rekan sejawat dari Ibu Irma Putri, SPD. Dari diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Irma Putri, saya merasa sangat senang dan mendapatkan wawasan dan ilmu baru dari penerapan budaya positif yang telah disajikan oleh Ibu Irma Putri. Dari pemaparan materi yang disajikan oleh Ibu Irma, saya mendapatkan ilmu baru dan menambah wawasan saya sebagai seorang pendidik. Saya juga termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD 04 Padang Sago mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Irma Putri. Apresiasi yang luar biasa telah berhasil mengimbaskan pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Semangat, lanjutkan, mengajarlah dengan ikhlas, bersikaplah dengan tegas untuk mencetak generasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.